PWILS Kota Probolinggo ya. Makam palsu atas perintah Habib Lutfi bin Yahya. Kau bisa bohongi muhibbinmu, tapi jejak digitalmu sendiri yang akan mengadilimu. Kita lihat dulu videonya. Ini ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya ya, dari PWILS Kota Probolinggo. Kalau tasih jadi asal pesantren, itu beberapa orang mengabari bahwa ketua asal pesantren harus sowan, disuruh sowan atau Habib Lutfi. Nah, terus awal saya sowan 7 orang, diantaranya dalam mimpi beberapa orang dibilang 7 orang. Itu Habib Lutfi bahwa makom ini si Habib itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah. Saya ada istilahnya. Nah, jangan mau buku saya ambilkan di kasus di mungkin itulah mas bedanya bangsa Bali dengan bangsa Bali. Bahkan saya ditanya, bapakmu tahu, simbahmu tahu, buyutmu sangga yang tak tahu. Nah, itu bedanya dengan bangsa kami. Kalau kami kita jaga. Jelas kalau nasab Bang Lawi itu terjaga dari para habaib, dari ayah-ayahnya ya. Kalau nasab kalian nggak terjaga, nasab Wadi Songo. Ini jelas ya, mereka menontonkan kebodohan mereka sendiri, Laskar PWI dan Abbas Buntet sebagai pendengar ini. Beliau bilang bahwa makam ini berusia 527 tahun. Dan Gunung Slamet itu awalnya namanya Gunung Karu. Lalu diubah oleh Gunung itu menjadi Jabal Salamat. Bahkan Irak Jawa jadi seperti itu. Terus singkat cerita setelah sekarang ini masalah pesantren Gus itu disuruh mengadakan hol setiap awal Maulid. Memang jauh sebelumnya itu almarhum Bayi Supriyo itu sering hol di sini dulu, tapi sekitar 19 tahun yang lalu kita setelah beliau kita tak hol. Katanya itu pengen ngadakin hol lagi. Cuman bukan warna waribi, jadi saya kasih dulu. Oke. Jadi berita ini kan saya bawa ke desa, saya rapat sama teman-teman, terus saya bawa ke Kiai Yesus, teman, ke Lurah itu bahwa kita mau mengadakan hall di sini. Nah, hasil para pemerintah ini tak antar ke dalamnya Bukti. Cuma waktu itu Bukti masih di Istana Merdeka, ambil di mana? Jadim. Masih ada? Dalam Jadim. Yang hasilnya menghasilkan sekitar Maulid akhir untuk hallnya. Berarti beda dengan yang saya awal Maulid. Ini akhir Maulid. Nah, persoalan Borokso dulu Borokso ini pertemuan tersebut disinyalir kelihatan banyak lah, itu rumah di luar banyak. Habib Lutfi ke saya itu bilangnya bongkar bangunannya, dibikin yang 4 susunya mana? Tapi ketika setelah saya bilang susunya kok ada susunya? Nanti kok ada susu tadi? Di dalamnya tempat yang besar tadi deh. Oh. Sekali apa gigitin? Dapat betul. tulisannya itu kaum atau kelompok-kelompok spiritual yang memiliki senjam kelompok jalan kelompok Selayo bangsa itu dia matain dengan orang Jawa yang marahin maklum lah, mungkin nggak tahu kronologi bahwa sekarang pindah ke pengurus. Jadi kalau di Bogor sampai ke Pemula di Bogor di mana Bapak Narobi kepala desa sama kelompok persatuan di situ teman-teman dari kelompok
menyampaikan rasanya atas kalau menurut definisi Toroso ini bukan makom Toroso, karena makom Toroso itu kan di Jakarta, dia dari kerajaan cuman pemahaman masyarakat pesantren bukan Toroso yang dari Mataram itu. Toroso dalam artian sing kerso desa pesantren itu. Logikanya teman-teman spiritual kejawen itu nggak mungkin bahasa Arab atau dari Yaman atau dari Maroko ini ke sini tanpa ada sing nompong. Otomatis yang terima kan pasti yang punya wilayah. Nah, yang jadi bilang sing bawa sing kerso kejawen itu. Nah kok malah nenek moyang kami mau dibilang bahkan jauh sebelum Indonesia itu kelompok-kelompok kejawen ini sudah berani bilang ke Bogor itu mau dikasih salah. Kalau begini berarti jangan mau Arab mau jajah Jawa. Iya. Waktu itu sudah seperti itu. Iya. Itu ada teman-teman kita. Fakta. Jadi begini. Disambung lagi ya oleh Abbas Buntet, pemalsuan makam katanya. Padahal udah jangan jelas sekali. Dia nggak tahu makam itu siapa, yang buat siapa-siapa. Dia bilang pemalsuan makam. Ya seperti inilah tugas-tugas daripada para mukimat, para Abbas Buntet dan kawan-kawannya, laskar-laskar monyetnya. Dan diyakini oleh para anak leluhurnya, dan juga ada beberapa makam yang dibangun secara palsu, secara dibelokkan. Itu adalah satu hal yang bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. Salah satunya adalah Maulana Maghribi ini, saya pernah ngobrol dengan Ki Maksus bahwa ini adalah makam ilas. Tidak ada makom. Tiba-tiba ada oknum habaib yang ingin memakomkan lapak tilas ini, tempat ini, seolah-olah di dalamnya ada jasadnya, yaitu jasadnya adalah kamarnya, itu adalah Al-Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, Marga bin Yahya, yaitu sama pengurus dan termasuk Maksusnya menolak bahwa ini tidak ada hubungan. Apalagi yang namanya Tajuddin bin Yahya Al-Alawi ini tidak dikenal masyarakat, tidak ada sejarahnya. Balik. Alhamdulillah dari besar kita, dari Ansor, itu sangat ini pahlawan bangsa ini, pahlawan leluhur yang ada di Pemalang. Mudah-mudahan menginspirasikan kepada seluruh Ansor dan Banser, seluruh Indonesia bisa seperti beliau. Beliau punya keberanian sangat luar biasa. Ini beliau bertanya langsung, panjenengan datanya mana? Panjenengan sejarahnya dari mana? Karena nama itu sangat baru, sama sekali tidak pernah dikenal oleh masyarakat yang ada di sini. Iya. Tapi beliau menjawabnya bukan menjawab kata yang akan membalikkan sampean bin siapa tidak. Yang penting adalah ini sejarahnya dari mana? Kenapa? Karena kalau di sini itu ada makam yang Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, ini harus ada datanya. Nah, sekarang data yang ada di Pemalang tidak ada, masyarakat tidak ada yang tahu. Kemudian apa namanya, dari sesepuh-sesepuh juga tidak ada yang tahu. Yang jaganya di sini juga nggak ada yang tahu. Nah ini gimana? Terlalu dipaksakan. Begitu ditanya jawabnya bahwa beliau sudah diakui oleh beliau. Itu sebetulnya nggak mungkin seperti itu. Masalahnya Pak, secara fakta bahwa masyarakat dan sesepuh ulama semua tidak mengenal itu yang namanya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya
Al-Alawi. Jadi bukan berarti kita benci sama Habibnya, tetapi apa? Ini kebohongan. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya memberikan apa namanya tangan panjenengan. Ini saya anggap banser yang berani. Luar biasa. Ini banser yang betul-betul layak di laskar sabilillah yang berjalan jalan Allah. Jangan takut. Adalah kembali seperti dulu di dunia maritim, bisnisnya sebatas itu kebiasaan urusan kecil itu udah tulisnya udah itu hanya itu. Kemudian akhirnya ketika framing ada seperti itu, tapi framingnya kurang bagus. Ada dikotomi Arab dengan Jawa. Ini udah nggak bagus karena Arab dengan Jawa di Indonesia sudah campur. Ya kan? Nah, yang perlu diketahui bahwasannya Arab itu yang pada waktu HP ku. zaman Di bawah tilam. itu juga berasal dari dari Hijaz. Cuma sudah ada yang Maghribis, kemudian ada yang sudah ke Uzbekistan. Itu kira-kira abad ke-9. Jadi masih zaman Hindu Buddha. Kalau Alawi masuk di Itu abad ke-19. Tahun 1832 kata Ki Agus Kunoto itu. itu jadi kontradiksi kan, ada pertanyaan. Nah, makanya begini nanti gini. Jadi kemudian memang ada Arab Hijaz gelombang kedua datang Buang bi. tahun 1790 karena ada gempuran daripada Wahabi waktu itu. Saudara akhirnya pada lari ke Indonesia juga. Kenapa ke Indonesia? Karena di Indonesia sudah banyak orang Hijaz. Wali Songo itu semuanya Hijaz. Bahkan sudah menjadi orang Jawa. Kaum Arab Hijaz ini, kaum Arab Hijaz ini apa namanya sudah apa namanya berkolaborasi dengan orang Indonesia. Tahun Ngawur. Abas buntet ngawur sekali kawan-kawan semua ya. Seperti itulah tuduhan atau fitnahan daripada laskar monyet kepada Habib Lutfi bin Yahya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe MBH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.